Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, jamaah Masjid Jami'at Ikhlas rahimakumullah, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua dan keluarga kita, sehat, nikmat cukupnya rezeki, kekuatan untuk beribadah, rahmah dan hidayah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah di muka bumi, di Masjid Jami'at Ikhlas. Alhamdulillah. Itu adalah rahmat Allah ya, yang sangat wajib kita syukuri, melebihi dari kenikmatan yang lain. Karena apa? Karena kenikmatan mengaji, kenikmatan hadir di majlis ilmu, kenikmatan i'tikaf di masjid adalah kenikmatan yang pasti akhirnya baik. Maka kita harus bersyukur ya, alhamdulillah. Cara bersyukurnya kita yakin ini semua karena berkah karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut karomah? Karena nikmat ini sebagai perantara kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita niat ngaji pengen memperbaiki takwa kita, ibadah kita. Itu makanya kita menyampaikan orang yang bisa hadir ke masjid berarti orang yang diberi karomah oleh Allah, kemuliaan oleh Allah. Karena karomah itu harganya mahal, tidak semua orang mampu membelinya. Maka yang hadir ya alhamdulillah, walaupun cuma 200 yang hadir ya alhamdulillah. Mudah-mudahan besok nambah lagi. Salawat, salam dan barokah marilah kita doakan semoga tetap tercurah limpah atas panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang sangat mencintai kita semua, lil mu'minina raufur rahim. Ya, bahkan kita banyak sekali kita tidak menyayangi diri kita, Pak. Kita sering zalim. Kita melampaui batas, kita selalu dan sering menuruti hawa nafsu. Nabi ngerti, Nabi tahu dan selalu berdoa untuk kita, selalu beristighfar untuk kita. Nah, kita belum tentu, Pak. Ya, jadi lucu kan, aneh. Kita yang berbuat salah, Nabi yang repot-repot mohon ampun sama Allah untuk kita, Pak. Coba betapa baginda Nabi raufur rahim, tipis sekali hatinya, lembut sekali hatinya. Jadi ayo kita belajar begitu mengikuti Nabi, Pak ya. Jangan egois. Doa kita jangan untuk kita sendiri ya. Kita doakan diri kita, sekali-kali khusus untuk istri kita, anak-anak kita doakan. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa-dosa istriku, dosa anak keturunanku. Contoh baginda Nabi, Pak. Paham maksud saya, Pak? Masya Allah. Dengan kemuliaan tersebut, dengan uswatul hasanah, Nabi selalu mendoakan untuk kita semua, bahkan setelah wafat beliau. Maka kita sebagai umatnya berusaha napaktilas mengikuti akhlak yang agung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Setuju, insyaallah ya. Baik. Nah, itu di antara akhlak Rasulullah. Lalu kita sendiri
yang melakukan dosa besar, maka minimal Pak, yang kita pikirkan setiap hari, bagaimana caranya agar kita diampuni Allah. Kan itu dulu Pak ya. Bukan nggak boleh minta surga, bukan. Kita sadar diri, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, udah paten gitu ya. Udah paten banget kita itu banyak melakukan dosa. Bahkan dalam ibadah kita pun kotor hati kita Pak ya. Kita sholat, pikiran kita kemana-mana, nggak malu dengan Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki kepada kita. Sholatnya nggak bisa khusyuk, kakinya jalan-jalan, tangannya jalan-jalan, matanya jelek-jelek kemana-mana. Hati kita kemana ketika kita sholat? Belum bisa khusyuk. Sedekah kita belum ikhlas Pak ya. Sedekah 5.000 aja diceritain. Insya Allah kita masih senang banget semua ya. Masya Allah. Baginda Nabi selalu mendoakan kita untuk kebaikan kita. Karena itu baginda Nabi sebagai penuntun kita, sebagai panutan kita, dan beliau adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita menggunakan asma beliau, keberkahan rahmat Allah yang wujud di antara kita. Walaupun beliau wafat, tapi sebagai rahmat Allah beliau tetap abadi. Karena semua rahmat Allah itu nanti muaranya ada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tercipta langit bumi, tercipta arsh, surga, kenikmatan semua itu bermuara dari nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari alam azali, ya. Nur beliau yang agung, masya Allah ya. Karena itu maka pantas kalau istighfar kita butuh istighfar ya Pak. Pernah nggak bayangin Pak? Istighfar kita butuh istighfar. Contoh kita astagfirullahaladzim. Mending nggak tahu artinya, nggak pernah belajar artinya Pak. Ya, astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Wa atubu ilaih, dan aku taubat kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita hadir. Berarti istighfar seperti ini butuh servis Pak. Ya, butuh perbaikan. Istighfar kita, istighfar orang yang hatinya lalai, ngaku salah, tapi hatinya nggak ngaku salah. Bibirnya bilang astagfirullah, hatinya diem baik, nggak ngerasa salah Pak. Kalau ada orang seperti itu, dia salah dengan kita, dia minta maaf, tapi kelakuannya kayak nggak merasa salah. Gimana perasaan Bapak? Kira-kira jawabannya gimana Pak? Dengan lu nggak usah minta maaf sama gua. Salah begitu ya? Berarti istighfar kita butuh istighfar. Pernah membayangkan itu Pak? Seolah-olah dosa kita udah diampuni Allah semua Pak ya? Belum tentu Pak ya. Jadi kita sekali-kali kita doa tengah malam lah, atau kapanpun ya, kalau lagi merasa nggak punya dosa, kita doa Pak, ya Allah, aku mohon ampunanmu atas istighfarku ya. Cakep nggak doanya? Cakep, itu bagus banget. Ya Allah, saya tobat kepadamu dengan tobatku yang masih salah. Ya, paham Pak maksudnya? Iya, permohonan ampun kita kepada Allah masih kurang baik. Nah, maka di antara ajarannya adalah kita menggunakan tawassul yang terkenal ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa waghfir lana ma ya wasi'al karami. Apa? Tahu artinya Pak? Enggak juga Pak? Ya wes, kewajiban saya Pak. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Nah, kita perlu menyampaikan motivasi-motivasi lebih sempurna kita mohon ampun pada Allah ya. Kita butuh siraman rohani agar semakin baik hati kita ya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad al-Mustafa, atau dengan cinta kita kepada Nabi Allah Muhammad al-Mustafa. Cinta Nabi nggak kita? Cinta Nabi, Masya Allah ya. Wajib cinta Nabi kita.
dengan ya Rabbi wahai Tuhanku bil Mustafa, kami mohon kepadamu ya Allah dengan perantaraan kemuliaan bagi Nabi, dengan sebab wasilah cintakan kepada Nabi al Mustafa yang terpilih. Baligh maqasidana, sampaikan maqasidana, maksud keinginan kita. Berarti kita mohon kepada Allah dengan tawassul, dengan kemuliaan baginda Nabi, dengan sebab cinta kita kepada baginda Nabi. Karena kita yakin baginda Nabi orang yang paling mulia, ya, orang yang paling mulia. Belakangnya apa setelah itu? Waghfir lana, ay ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madhu, itu atofnya. Ya Allah Tuhanku dengan perantaraan kemuliaan baginda Nabi, ighfir, ampuni, beri ampunan lana kepada kami. Kita diajari itu nyaho entah ya. Wis paham apa durung ini? Maka amat lucu, ya lucu tapi nggak keren. Kalau kita ya Rabbi bil Mustafa, tapi kita nggak tahu maksud kita itu lagi ngapain doa kita. Kita mohon ampun sama Allah dengan apa? Dengan kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gitu baru keren, Pak. Ya, paham kira-kira, Pak? Nanti kalau mulai ya Rabbi bil Mustafa, kita mulai memperhatikan ya. Aku lagi mohon sama Allah dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad al-Mustafa, sampaikan hajat kami, ya Allah, dengan perantaraan Nabi pula, kami mohon ampuni dosa kami. Paham Pak ya? Nah, nanti dipraktekkan Pak ya. Satu fan ilmu atau satu kalimat, mungkin satu huruf ilmu yang disampaikan, kemudian bapak-bapak mengamalkan selamanya Pak, diamalkan. Nggak berarti cuma sekali doang, enggak. Diamalkan terus. Itu namanya ilmu manfaat. Kan doa kita begitu Pak ya. Ilman nafi'an. Rabbi zidna ilman nafi'an. Paham Pak ya? Baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, kita baca salawat sebentar Pak ya. Mungkin masyhur salawatnya. Dan ini salawat yang membuktikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kita doa kepada Allah salat ini tentang beberapa sifat Nabi. Ya, di buku kayaknya nggak ada ya biasanya, tapi kita sering baca. Berarti bagaimana ya? Allahumma salli ala Sayyidina محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ارفعوا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Itu salawat apa Pak? Terkenalnya namanya? Iya. Kalau dari namanya menurut saya itu kurang. Karena salawatnya nggak cuma tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wasyifaiha.
Dikasih nama Nuril Absor juga boleh ya. Wa Nuril Absor wa daiha. Itu namanya salawat itu Pak. Salawat bil qulubi wa tawaiha wa afiatil abdani wa syafiha wa nuril absor wa daiha. Itu namanya Pak. Panjang ya Pak? Enggak, itu maksudnya menceritakan salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah tibil qulub, obat penyembuh hati. Di antara alasannya karena beliau adalah sebab sakit kita, sakit hati kita, penyakit hati kita. Apa di antaranya? Sombong, takabur, ujub, syirik. Nabi Muhammad SAW memberikan wejangan, nasihat pada kita. Kita ikuti, berarti akan menyembuhkan kita. Itu baru sebahagiannya, belum yang lain. Kebodohan kita, jahilnya kita, ya, kecerobohan kita diobati oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Baginda Nabi itu penyelamat, yang menyelamatkan, yang menyehatkan abdan, badan-badan kita. Ya, sebab apa? Sebab baginda Nabi harisun. Lihat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi jangan dianggap kalau bapak-bapak sakit, umpama ya, sakit, kemudian tiba-tiba ini nggak minum obat, udah sembuh ya. Nah, kadang-kadang gitu Pak ya. Saya pilek kemarin, ya alhamdulillah sembuh tanpa minum obat kimia maksudnya ya, bukannya melarang kimia sih enggak sih. Kemudian saya coba ya perbanyak gerakan silat. Silatnya namanya sholat ya, agar dia terbenteng dari siksa Allah. Kemudian selalu positif, insya Allah, alhamdulillah sembuh Pak. Tapi saya yakin Nabi mengatakan seandainya umatku tertusuk duri saja, saya ikut merasakan Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, azizun alim ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi tahu kalau kita sakit. Kira-kira Nabi mendoakan kita enggak? Kita enggak sadar kan? Tahunya gitu aja, sholawat untuk Nabi. Makanya sang penyusun memahami itu, bikinlah sholawat bil qulub. Nabi itu seperti itu. Sayangnya Nabi melebihi semua. Ya. Jadi itulah Rasulullah SAW. Wa'afatul abdani wa shifaiha, kesembuhannya. Wa nuril absari wa dhiyaiha, cahaya absar, cahaya hati kita, cahaya mata kita, maksudnya mata hati kita. Kita bisa membedakan baik dan buruk. Kita bisa mengetahui karena doa baginda Nabi untuk kita. Ya, teringat doa Nabi ketika dilempar dilempari batu di Taif ya. Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka nggak tahu. Kira-kira doa Nabi dikabul Allah nggak? Nabi utusan Allah, kekasih Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, barangkali, dan menurut saya bukan barangkali, pasti di antara sebab yang kita dapat hidayah, kita ke masjid, itu sebab doa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mata hati kita terbuka, bisa memahami pentingnya kita mengaji, pentingnya kita berjamaah, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih ada waktu ya, 1 jam lagi ya. Baik, untuk edisi kali ini sebelum kita berpindah ke Maulid ya, setelah berjanji akan sedikit sampaikan tentang kemuliaan sholawat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya singkat saja. Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman di zaman Nabi ini, anan Nabi, bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini yang bikin kita nggak bisa nganggap Nabi itu nggak bersama kita Pak. Nabi selalu connect dengan kita, dan Nabi itu di alam kuburnya masih selalu aktif ya mendoakan kita. Kalau bapak-bapak salam itu doa apa bukan?
Assalamualaikum, gitu ya. Doa bukan? Doa kan? Ya, baik. Bagian Nabi menyampaikan, ma minkum min ahadin sallama alayya idza mittu illa ja'ani Jibril faqala Jibril ya Muhammad hadza fulan ibn fulan yuqri'uka salam faqulu wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Kita baca apa tadi? Salam. Assalam, salam hormat. Alaika, atasmu. Zainal Anbiya, wahai hiasan para nabi, wahai nabi yang paling indah. Masya Allah. Kita menyanjung Nabi sekaligus berdoa salam untuk Nabi. Paham Pak? Berarti salah satu bentuk salam kita ya. Baginda menyampaikan, ma minkum min ahadin, tidak ada di antara kalian seorang pun, maksudnya seseorang di antara kalian itu, sallama alayya, yang menyampaikan salam kepadaku. Catat Pak ya, catat ya, perhatikan. Idza mittu, ketika aku sudah mati. Nabi sudah wafat, orang baca salam untuk beliau. Paham kira-kira Pak? Dan diabadikan oleh Allah di dalam sholat kita. Kalau nggak baca nggak sah sholatnya. Apa? Tasya? Ya Pak? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Kita salam nggak? Salam. Salam dan belum salamat ini Pak. Jadi kalau orang membaca salam untuk baginda Nabi, kan salam kan assalamualaikum kan gitu ya. Assalamualaikum kalau untuk banyak. Idza mittu, ketika sudah wafat, illa ja'ani Jibril, kecuali pasti datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala Jibril, dan malaikat Jibril akan berkata, ya Muhammad, maksudnya wahai Rasulullah, wahai Muhammad, hadza, orang yang beri salam ini, ada orang ini, kita berarti Pak ya, berusaha tadi. Fulan ibnu Fulan, dia adalah namanya Mas Fahad bin Muhammad Makmur. Disebutkan namanya dan disebutkan nama orang tuanya. Kalau nggak percaya ini kacau pikirannya berarti. Sarafnya ini kejepit. Kalau nggak percaya ini, Kitab Tanbihul Ghafilin ini sangat banyak hadis sahihnya. Jadi ini hampir dikatakan bukan kitab yang biasa. Nih kitabnya. Oh nanti berliak biru warnanya, nggak mesti biru Pak, warnanya covernya. Yang penting kita ngaji biar kita semakin syukur ya. Dikasih tahu Rasulullah ini loh orang yang salam kepadaku, tak kasih balik salamnya. Masya Allah. Seneng nggak punya Nabi seperti itu Pak? Masya Allah ya. Malaikat Jibril akan datang kepadaku dan menyatakan hadza fulan ibnu fulan, ini adalah Anu bin Anu. Yuqri'uka salam, menyampaikan salam kepada engkau. Itu kata malaikat Jibril. Itu kalau ada satu orang yang membacakan salam untuk Nabi setelah wafat. Fa'aqulu, maka aku akan menyampaikan, kata Nabi, ini hadis sahih. Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita assalamualaikum. Apa kira Nabi jamnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit Pak. Beda kita ya. Kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu Pak. Ya Pak ya. Begini. Paling kalau mikum, milam. Naudzubillah min dzalik misalnya. Apa itu? Bukan bahasa Arab. Ya. Itu paham ya? Ya, jadi kalau bisa ada tamu yang assalamualaikum, Bapak jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi seperti itu dikubur. Nabi informasikan dan beliau adalah shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Beliau shadiqul wa'adil amin, bisa dipercaya. Mungkin bohong.
Senang dengar hadis ini? Masya Allah. Maka perbanyak kita baca sholawat dan salam. Nabi menjawab salam kita. Kira-kira Pak, kalau kita sering baca salam, Nabi mengenal kita nggak jadinya Pak? Ini orang nih datang ke rumah kita tiap hari, assalamualaikum, tiap hari. Kenal nggak lama-lama kita? Akrab, pengen ngapain? Sini. Ayo kita kenalan. Kan gitu Pak ya? Nggak kenal salam sama kita. Masya Allah lah, kita tiap hari berapa kali baca salam ke Nabi sebab cinta kita. Paham ya? Tapi kudu ikhlas Pak ya. Ikhlas. Kita kerjakan. Kita niat mengamalkan hadis ini insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dah cukup insyaallah manfaatnya ya. Silakan kitabnya dibuka. Sampai mana terakhir? Nanti kalau ada yang mau diulang lagi, insyaallah bab najis atau al-ma'fuwat bisa diulang lagi. Tapi kita teruskan dulu Pak ya. Ya, sampai mana ya? Ya. Oh ya, wala yadhuru ya. Nah, jadi begini. Ada namanya mensucikan dengan membasuh. Ya. Ada namanya mensucikan tapi dengan cara menghilangkan atau merubah sifat. Yang tadinya najis menjadi tidak najis. Ada benda yang najis tapi nggak jadi najis. Artinya berubah jadi suci. Itu maksudnya. Penasaran nggak? Penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi Allahumma amin. Wala yadhuru, dan tidaklah menjadi suci, wala yadhuru, dan tidaklah menjadi suci, tidak, syai'un, apapun ya, apapun benda itu tidak akan menjadi suci, min najasil ain, berupa najis yang berbentuk kebendaan, dan najis yang berbentuk benda. Maksudnya benda najis itu selamanya tidak akan pernah menjadi suci, kan gitu ya? Kan benda-benda najis kan banyak Pak. Kotoran kita, kotoran binatang, bangkai, ya, khomer najis nggak? Najis, ya. Nah, wala yadkhuru, dan tidaklah menjadi suci apa syai'un, sesuatu apapun, min najasil ain, berupa najis yang bersifat kebendaan, ya. Illa juludal maitati, kecuali kulit bangkai. Bangkai ya. Berarti kalau bukan bangkai, ya bukan najis. Jildal maita, atau kulit bangkai, najis nggak? Najis. Kalau udah jadi bangkai, najis semua Pak. Kulitnya, kukunya, semuanya Pak. Paham ya? Nih. Tapi di sini except, kecuali ya. Jadi benda yang bersifat najis itu tidak akan pernah menjadi suci illa juludal maitati, kecuali kulit bangkai. Bangkai itu berarti hewan, diantaranya yang boleh dimakan, tapi tidak disembelih dia matinya. Mungkin mati sakit, atau mati karena di demo terus, sampai bunuh diri, diseruduk sama temennya maksudnya. Ya mungkin kan bisa beradu ya. Kucing sama kucing atuk, beda warna, satu merah, yang satu kuning, berantem. Nah, illa juludal maitati, kecuali kulit bangkai. Idzan dabaqat, ketika disamak. Tahu disamak Pak? Tahu nggak? Ada yang nggak tahu? Kalau udah tahu nggak usah dijelasin. Kulit bangkai, taruhlah yang bisa dimakan, bangkai sama bangkai, atau hewan yang tidak bisa dimakan. Maksudnya nggak boleh dimakan, contohnya kayak harimau.
Harimau boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Termasuk kulitnya. Apalagi yang boleh dimakan. Ya contohnya bangkai kambing, dia mungkin ya itu kena petir langsung meninggal dunia, wafat. Bangkai kan? Bangkai. Itu kulitnya, ingat kulitnya loh Pak, bukan dagingnya. Berarti boleh dimakan. Makanya perhatikan, bukan dagingnya, apalagi darahnya. Bukan. Di kampung kalau nyembelih dulu waktu saya kecil Pak, saya belum tahu waktu itu. Ini kalau ada orang masih pengalaman, ya, buat apa darah? Masih ingat ya? Kalau nyembelih jago, nenek saya tuh bawa mangkok. Buat apa nih? Wah ini enak nanti. Ya saya kan belum tahu waktu kecil. Ya enak ya Bang dimakan. Masya Allah ternyata itu najis. Ya wes, pengalaman berarti. Nah, kulitnya aja ya. Kulit bangkai kalau disamak itu dibersihkan organ-organ yang akan atau yang melekat pada kulit tadi yang membuat bau, membuat menjadi busuk, bau rusak kulitnya. Contohnya kalau kulitnya masih baru ya, baru 2 menit ketabrak mobil, umpamanya kampungnya gede, nah kan, ya kalau nggak bisa dimakan apa namanya? Ini bukan ini loh, bukan untuk dimakan loh ya, bukan, ya, tetap ya hati-hati. Nah, mati maka kulitnya dikelebet. Oh saya di sini apa dikelebet Pak? Dikulitin ya, dikulitin loh, dikulitin semua. Kemudian bulunya dikerok, terus semua kan bagian dalam ada dagingnya Pak ya, bagian sisi yang kalau dia masih ada, masih nempel di jasadnya, dagingnya dikerok, darahnya juga, itu kan bikin bau nanti. Jadi itu yang luar, yang dalam, ya, yang dalam maksudnya kalau masih nempel di jasadnya, maka dibersihkan semua sampai bersih. Ya, dengan apa? Dengan bahan yang bisa menghilangkan itu. Di antaranya itu kayak tanah yang pokoknya segala macam yang sepet, yang pedes, bukan cabai tadi Pak. Bingung ngomong. Oh ya, kayak umpamanya buah kalau belum matang tapi nggak manis ya. Nah itu. Atau seperti dengan kotoran burung dara Pak, atau burung-burung. Itu kan pernah nyicipi Pak? Ada makan saya pengalaman Pak. Ya. Yang kering ya, pokoknya segala yang bisa dipakai itu. Nggak cukup kalau pakai parfum biar nggak bau, nggak bisa. Itu nggak bisa hilang. Parfum hilang, bau lagi. Jadi benar-benar dibuang Pak, dibuang. Walaupun dengan najis nggak apa-apa. Nah setelah itu kalau udah bersih semua, dites, coba direndam, bau nggak jadi. Gitu. Kalau sudah nggak bau, direndam ya. Oh, udah nggak bau busuk maksudnya. Berarti ini sudah selesai, sudah bener disamaknya, gitu, kayak. Tapi kalau daging bangkainya main pakai aja, nggak boleh Pak. Gitu. Jadi itu syaratnya. Itu jadi suci, bukan dimakannya, bisa dipakai sepatu, apa? Kan saya bilang tadi daging macan ada yang dipakai rajak Pak ya, ya ada jimat kulit macan, ada Pak. Ya. Kalau masih ada bulunya, ada bekas-bekas itunya masih najis Pak. Makulil lahmi au ghairaha, baik yang bisa dimakan atau tidak. Itu bangkainya, kecuali bangkai dog dan khinzir dan babi itu nggak bisa Pak ya, walaupun cantik banget, begitu meninggal kasihan kita gunakan, nggak boleh itu. Walaupun dagingnya apa namanya, kulitnya si anjing ini lebar sekali, bisa dipakai beduk, nggak boleh ya. Jadi itu satu. Yang kedua sedikit lagi ya, wal khamru dan arak. Arak najis nggak? Najis. Idzan qalabat, ketika beralih sifat, ketika berubah sifat, beralih khallan menjadi cuka.
Cuka tahu Pak? Yang dipakai untuk konsumsi kita Pak? Ya, ketika khamr arak berubah menjadi cuka binafsiha sendiri, jadi sifat memabukkannya hilang, udah nggak keren, udah kalau istilah ini airnya udah tawar, udah nggak bisa memabukkan. Saya sih nggak pengalaman kalau air yang mabuk khamr yang memabukkan sama enggak, saya nggak tahu. Cuma kalau dibiarin aja, sifat oksidannya akan berubah, sifat itulah ya. Nah, jadi kayak biasa aja. Jadi kalau dia berubah sendiri jadi cuka, itu udah nggak memabukkan, maka khamr itu menjadi suci, boleh dikonsumsi. Fa'in turiha, maka apabila dilemparkan fiha ke dalam khamr tadi, arak tadi, syai'un, sesuatu apapun, dilemparin batu atau dilemparin tasbih biar suci, lemparin apalah ya, plung. Qabla takhalluliha, khamrnya dikasih apapun ya, atau daun apapun, dikasih daun pandan biar nanti cukanya bau pandan, umpamanya gitu ya. Nah, khamrnya dikasih pandan biar nanti jadi cuka bau khamr pandan. Nah, nggak boleh, itu najis tetap. Jadi nggak ada campuran, nggak boleh ya. Fa'in turiha fiha syai'un qabla takhalluliha, maka dilemparkan ke dalamnya syai'un sesuatu apapun qabla takhalluliha, sebelum menjadi cukanya khamr tadi, walau tahiran, walaupun itu suci, wa baqiya fiha, dan terus berada di dalam khamr tersebut hatta takhallalat, sampai khamr itu menjadi cuka ya. Jadi nggak diambil sampai jadi cuka masih di situ, lam tathur, maka khamrnya tidak menjadi suci, jadi harus murni. Ingat, bikin cuka itu begitu prosesnya Pak ya. Hampir tidak bisa bikin cuka kalau nggak jadi khamr dulu. Yokoyo tape loh Pak, semacam itulah kalau yang halal ya. Nah, tapi kan kalau tape nggak memabukkan ya, jadi hukum tape boleh dimakan, kecuali lagi sakit mah. Nah ini nggak boleh karena sakit, nanti malah repot ya. Durian pun nggak boleh dimakan, haram hukumnya dimakan. Kenapa? Darah tinggi, campur kopi, makan kambing, lah dia bisa mati kayaknya. Paham ya? Karena saya pengalaman makan durian kemarin, nggak apa-apa, sehat, alhamdulillah. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa jadi pengetahuan kita Pak ya, bahwa memang ilmu fikih sangat penting sekali. Jangan langsung anggap ini haram, ini najis ya. Kalau cukanya benar cara bikinnya, maka hukumnya boleh dikonsumsi. Dari saya cukup sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.